Hai Sandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya menghadapi teman yang gak ngehargain kamu ya. Ini saya ngejawab pertanyaan dari Natasi yang masuk lewat Instagram @selfdevpodcast ya. Dia bertanya seperti ini. Halo kak, aku mau minta saran. Aku temenan sama orang yang awalnya dia baik banget. Kita beneran sefrekuensi, tapi lambat laun aku ngelihat sifat aslinya gimana. Dia egois banget, berbuat sesuka hati dan gak menghargai aku sebagai teman dia. Lama-lama aku capek dan lost interest buat berteman sama dia. Tapi aku gak bisa berhenti temenan gitu aja karena aku hidup di perantauan. Kita satu kampus dan sekelas. Aku merasa belum siap sendirian karena memang temanku cuma dia di sini. Walaupun ada yang lain tapi gak dekat banget. Sekarang aku udah berantem. Sekarang aku udah berantem sama dia kak, tapi masih perang dingin dan sekarang jadinya kesannya aku yang salah. Aku bingung kak mau gimana, rasanya mau ngomongin semuanya tapi dia udah mulai cut off aku dari sosmednya. Dan aku sekarang ngerasa sendiri dan gak punya temen padahal temanku itu banyak. Tolong kak gimana caranya aku bisa mandiri dan gak trust issue buat berteman lagi. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Natasi menghadapi teman yang seperti ini ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, Destroy Your Mental Block, yang akan dibawakan oleh saya dan juga Daud Antonius dari Psikolog ID. Kamu akan belajar gimana cara mengatasi mental block sehingga kamu bisa maju untuk mencapai tujuanmu dengan lebih cepat ya. Kamu bisa join secara gratis pada tanggal 2 April 2023 dari jam 8 sampai setengah 9 malam. Daftar sekarang juga dengan klik link yang ada di deskripsi sebelum slotnya habis ya. Thank you. Nah, mari kita bahas pertanyaan dari Natasi. Jadi ini tadi ya, kalau ada beberapa yang saya garis bawahi adalah yang pertama, temennya itu sudah tidak menghargai dia gitu. Dan saya nggak tahu kenapanya ya, why-nya kenapa hal itu terjadi. Tapi kalau misalnya seseorang udah nggak menghargai kamu, pertanyaannya apakah kamu masih mau terus sama dia? Masih mau terus sama orang yang seperti itu? Apakah kamu mau waktumu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak menghargai kamu gitu? Kan tentu enggak gitu ya. Dan juga ada satu prinsip yang harus diingat juga, bahwa kita itu nggak bisa mengubah orang lain. Kayak misalnya kamu mau mengubah temanmu biar sifatnya bisa balik kayak dulu, itu nggak bisa, karena seseorang itu punya kehendak penuh terhadap apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Bahkan even dengan keluarga sendiri, dengan anak sendiri, itu kita nggak bisa mengendalikan mereka karena mereka punya kebebasan untuk memilih tindakan yang mau dia lakukan ya. Tapi prinsip yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kamu harus tetap baik sama dia. Itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi prinsipnya adalah ini yang saya pernah share juga di webinar, yaitu kita harus baik sama semua orang, tapi kita harus pilih-pilih sahabat kita ya. Bukan berarti kamu memusuhi dia gitu, enggak, tetap aja baik tapi ya biasa aja. Enggak usah terlalu jangan membenci, apalagi berbuat jahat kepada dia, enggak usah. Tetap baik kayak gitu. Dan salah satu kenapa kamu jadi sulit ibaratnya untuk dalam tanda kutip move on adalah tadi, kamu belum punya teman dekat lain ya. Jadi saya masih ingat tuh prinsip waktu ngegebet ngegebet pacar gitu, yang dulu pas SMA, yang dulu pas SMA saya terapin, dan juga membuat saya tidak bergantung pada satu orang ya. Ibaratnya tuh namanya tuh needy, atau berharap atau bergantung sama satu orang sangat berlebihan. Nah itu kan rasanya nggak enak banget. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena biasanya gebetannya itu cuma satu gitu ya. Gebetan cuma satu, akhirnya ya kita bergantung pada itu terus, pada gebetan itu terus ya. Sehingga kalau dia berperilaku kurang oke atau nggak bales chat kita segala macam, kita jadi bete karena ya cuma satu itu gitu ya. Nah tapi
sebelumnya saya garis bawahi ya, gebetan ya. Kalau gebetan tuh lebih dari satu ya nggak apa-apa, namanya juga seleksi kan. Tapi kalau udah pacar gitu ya harusnya sudah tidak banyak lagi, ya hanya ya fokuslah pada yang sudah kamu udah masuk ke tahap pacar ya, jangan lebih dari satu gitu ya. Nah, saya rasa konsep ini juga bisa diterapkan dalam konteks yang dihadapi oleh Natasi ya, yaitu adalah ya kalau kamu hanya punya satu teman itu, satu teman dekat itu, ya udah kamu hanya bergantung sama itu. Jadi saran saya kamu ya cari teman-teman lain ya. Kamu pasti mau juga kan punya teman yang lebih suportif. Kamu pasti mau kan punya teman yang lebih mendukungmu untuk sukses. Yang terutama yang mau menghargai kamu kayak gitu. Jadi cari aja teman lain, teman dekat lagi agar kamu bisa punya pilihan, agar kamu bisa punya support system yang jauh lebih sehat dibandingkan bergantung sama satu orang. Udah gitu orangnya negatif lagi, kan tentu pasti sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Jadi tambahkan ya. Jadi cari sahabat-sahabat lain, buat support system ataupun sahabat yang lebih menghargai kamu untuk sukses, lebih menghargai dirimu, sehingga hubungannya jadi jauh lebih sehat. Karena hidup ini terlalu singkat untuk hidup bersama orang yang toksik.